Ya, Tunku Mahkota Johor merespon baik dengan pelantikan CEO baru Harimau Malaya. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia tentunya. Kita akan cakap seputar bola sepak Malaysia lagi karena memang ini juga lagi ramai di media sukan, di perbincangan di Malaysia terkait CEO baru dari Harimau Malaya, yaitu Rob Friend ya, yang lebih dikenalnya namanya Rob Friend ini. Nah, ternyata apa ataupun kriteria yang ada di Rob Friend ini sesuai dengan apa yang dimahu oleh mungkin inisiator besar terkait revolusi Harimau Malaya, yaitu TMJ. Nah, itu sudah sesuai dengan keinginan TMJ ini. Nah, aku baca dari makanbola.com ya. Ini keputusan terbaik Tunku Ismail. UAIM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, menyifatkan ya pelantikan Rob Friend sebagai ketua pegawai eksekutif ataupun CEO Harimau Malaya sebagai terbaik. Pelantikan bekas penyerang kebangsaan Kanada itu merupakan sebagian daripada struktur baru pengurusan Harimau Malaya. Beliau menjadi figura ketiga dilantik selepas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Klaumoski, dan Ketua Jurulatih Malaysia bawah 23 tahun, Nafusi Zain. Friends bukan saja berstatus bekas pemain bola sepak Kanada, malah beliau turut memiliki pengalaman dalam dunia perniagaan, terutama dalam sektor sukan. Sejak liga tersebut ditubuhkan, beliau membantu menaikkan angka liga berkenaan mencecah sampai 300 juta US dollar atau 1,3 billion ringgit Malaysia dalam tempoh 6 tahun saja. Atas sebab itu, Tunku Ismail menyifatkan dengan latar belakang yang dimiliki Friend, beliau dilihat orang yang tepat untuk membantu Harimau Malaya naik ke satu taraf yang berbeza. Keputusan terbaik ialah melantik seorang jutawan yang cukup berkelayakan dengan pengetahuan bola sepak yang bagus, memiliki kenalan dalam dunia bola sepak dan sangat mencintai sukan ini, katanya di Instagram Story. Dengan kelayakan sebegini, jika satu hari nanti Malaysia tidak melakukan lagi hikmatnya, JDT ataupun Johor Darul tadi sedia mengalu-alukan beliau dengan tangan terbuka. Jadi ada plan yang lain juga nih. Friends bakal memulakan tugasnya secara resmi di Wisma FM pada Januari 2025. Nah, jadi ya memang sosok ini kalau kita tengok dari porto beliau itu selain memang dia passionnya di bola ya, ada pengalaman sebagai player dan mengurusi bola sepak di Kanada ya. Tapi secara bisnismen juga sangat oke. Nah, itu juga yang diperlukan di Malaysia mungkin sekarang macam ini ya. Walaupun ini berbeda lagi ya kalau konteksnya, kalau liga kan Malaysian Football League ya kalau tak silap, yang ngurus atau MFL lah atau apa gitu ya. Kita tahu ini ramai juga kalau aku baca-baca ya, udah buat postingannya juga bahwa ada yang cakap bahwa musim depan itu yang layak untuk berada di liga khususnya secara keuangan itu hanya 6 klub saja gitu ya. Jadi mungkin dengan adanya track record beliau yang di Kanada Premier League, yang Liga Kanada itu ya sampai valuasinya ke 300 juta dolar ya. Itu mungkin satu sisi di mana juga CEO baru ini seorang bisnismen tapi juga paham terkait bola sepak dan pengalaman beliau sebagai pemain dan tentu jaringannya sangat banyak di dunia bola sepak dunia gitu. Jadi ini mungkin yang boleh dimanfaatkan. Selain keuangannya bagus ya, koneksi juga harus dipertimbangkan. Ini kaitannya nanti ketika memang Malaysia sudah punya database yang akurat terkait player-player kacukan, warisan ataupun heritage, itu lebih mudah ya untuk memastikan ya. Jadi kalau misalnya satu-satu itu kan agak sukar ya. Tapi kalau misalnya sudah punya sistemnya, linknya bagus, misalnya ke klub langsung, itu komunikasinya boleh lebih mudah lah untuk dilakukan skuad Harimau Malaya ke depannya. Nah, sekali lagi tugasnya tak mudah, terdekat tentu kualifikasi Piala Asia 2027 yang mana juga kita sudah tahu ya saingannya itu bukan sembarang, yaitu Vietnam ya, dengan satu pemain naturalisasinya yang luar biasa ya, sangat sensasional di Piala AFF dan membawa Vietnam lolos ke final melawan Thailand ya. Itu jadi tak sembarangan lah untuk ke depannya. Nah, dengan totalitasnya TMJ
ditambah ini ada CEO baru ya, FVM, kemudian Peter Klimowski yang punya jejak yang bagus juga, ditambah Nafouzi lah, kita tahu salah satu juru latih terbaik tempatan Malaysia. Ya harusnya untuk kualifikasi Piala Asia itu boleh maksimal ya. Dan ya kita tunggu saja nanti gebrakannya seperti apa. Nah menurut orang apa ya? Apa yang bisa boleh dilakukan oleh CEO ini ya untuk persiapan kualifikasi Piala Asia besok? Apakah nanti akan ada player warisan atau ada opsi yang ini aku akan juga buat videonya, atau menaturalisasi pemain bukan warisan seperti yang dilakukan Vietnam? Nah, tulis di kolom komentar. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.